Tahun 2007 merupakan titik balik yang sangat besar dalam hidupku. Tahun itu, suamiku mengalami kecelakaan mobil dan harus terbaring di tempat tidur. Kedua anak kami masih kecil, dan itu adalah masa sulit bagi keluarga kami. Itu sangat berat bagiku, dan aku tidak tahu bagaimana kami akan melewatinya. Lalu aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Aku mengetahui dari membaca firman Tuhan bahwa kita semua berutang hidup kita kepada Tuhan. Nasib kita ada di tangannya. Dan kita harus menyembah serta percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan nasib yang baik. Aku merasa telah menemukan sesuatu yang bisa kuandalkan. Puji Tuhan. Sejak itu, aku mulai menghadiri pertemuan secara teratur serta mengajak anak-anakku membaca firman Tuhan dan berdoa. Tak lama kemudian aku melakukan tugasku di gereja. Itu hebat sekali. Kemudian aku terpilih sebagai pemimpin gereja dan bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Aku berpikir, aku telah dipilih sebagai pemimpin gereja meskipun baru beriman. Aku harus pandai mengejar kebenaran. Aku harus melakukan tugasku dengan baik dan melakukan apapun yang dibutuhkan. Maka aku pasti akan diselamatkan. Pemikiran ini benar-benar memberiku motivasi dalam tugas. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku memberitakan Injil dan melaksanakan tugasku. Teman-teman dan kerabatku menentang imanku. Para tetanggaku pun memfitnah dan mengejekku. Aku mulai sedikit melemah pada saat itu. Tetapi itu tidak menghentikanku melakukan tugasku. Suamiku juga menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan dan kelak mulai melakukan tugasnya juga. Itu membuatku sangat bahagia. Itu hebat. Kupikir, selama kita melakukan tugas dengan baik dan berkorban untuk Tuhan, kita akan diberkati oleh-Nya. Terutama saat mendengar saudara-saudari mengatakan aku telah menderita dan membayar harganya, serta aku pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Aku sangat bahagia dan memiliki lebih banyak motivasi untuk bekerja bagi Tuhan. Suatu hari, pada tahun 2012, aku menemukan benjolan pada payudaraku yang terasa sedikit sakit. Aku mulai khawatir, itu mungkin sesuatu yang serius. Namun aku berpikir, tidak, itu mustahil. Aku melakukan tugasku di gereja setiap hari. Tuhan tidak akan melakukan itu kepada seseorang yang membuat pengorbanan nyata untuknya. Dengan perlindungan Tuhan, aku tidak akan sakit parah. Memikirkan ini, kecemasan dalam diriku lenyap. Dan aku terus melakukan tugasku seperti sebelumnya. Penganiayaan Partai Komunis Tiongkok terhadap orang percaya memburuk pada tahun 2013. Aku dan suamiku terkenal di daerah kami karena menyebarkan Injil, dan kami terus terancam ditangkap. Kami meninggalkan rumah dan pindah jauh agar bisa terus melakukan tugas kami. Aku kemudian mendapati benjolan di payudaraku tumbuh dan khawatir itu mungkin semacam penyakit. Namun aku teringat bagaimana tidak ada hal buruk terjadi selama bertahun-tahun dan bahwa Tuhan pasti melindungiku. Asalkan melakukan tugas dengan baik dan lebih banyak berkorban, kupikir Tuhan akan mengasihaniku dan aku tak akan sakit parah. Pada tahun 2018, aku mulai merasa tidak sehat. Dan suamiku membawaku untuk pemeriksaan. Dokter berkata, benjolan di payudaraku ini telah tumbuh sebesar telur angsa. Dan itu tidak terlihat bagus. Dia berkata menjalani operasi saat ini akan sangat berisiko. Dan aku harus menjalani kemoterapi terlebih dahulu untuk mengecilkan benjolan itu sebelum bisa dioperasi. Mendengar kata-kata tidak terlihat bagus dan kemoterapi membuat diriku menjadi panik. Aku berpikir hanya penderita kanker yang menjalani kemoterapi. Apakah aku menderita kanker? Apakah diriku akan mati di usia muda? Aku tidak bisa mempercayainya. Aku terduduk lemas di bangku di koridor rumah sakit dan aku menangis. Suamiku mencoba menghiburku. Berkata, pemeriksaan awal ini belum tentu benar. Kita akan memeriksakanmu di rumah sakit lain besok. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah sakit lain dan aku menjalani biopsi. Dokter memberitahu suamiku bahwa kondisiku serius dan itu mungkin kanker. Dia berkata kami tidak bisa menunggu lebih lama dan aku harus dioperasi dalam waktu 2 hari. Aku benar-benar lemas
saat mendengar dia mengatakan ini dan hatiku berubah menjadi es. Aku pikir, apakah itu benar-benar kanker? Orang meninggal karena kanker. Bagaimana ini bisa terjadi kepadaku? Namun aku berpikir, tidak mungkin. Aku selalu melakukan tugasku berkorban, menderita, dan membayar harga sejak menjadi orang percaya. Aku telah menanggung derita, diejek dan difitnah oleh orang lain, dianiaya dan diburu oleh PKT. Aku tidak pernah membiarkan apapun mengganggu tugasku. Bagaimana aku bisa terkena kanker? Bukankah itu berarti aku tidak memiliki harapan untuk diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga? Apakah semua pengorbananku selama ini sia-sia? Aku merasa sangat sedih. Aku berbaring di tempat tidur malam itu, gelisah, tidak bisa tidur sekejap pun. Aku tidak bisa memahaminya. Aku telah begitu banyak mengorbankan diri. Bagaimana aku bisa sakit sangat parah? Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Lalu aku teringat operasi yang harus kulakukan dalam waktu 2 hari. Aku tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Aku benar-benar tersiksa. Jadi aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini aku sangat tertekan. Aku tidak tahu bagaimana melewati situasi ini. Tolong beri aku pencerahan dan bimbing aku. Lalu, aku membaca dalam 11 tuntutan terakhir Tuhan bagi manusia. Jika engkau selalu sangat setia kepadaku dan sangat mengasihiku, tetapi engkau menanggung siksaan penyakit, kemiskinan, dan ditinggalkan teman-teman dan saudaramu, atau jika engkau menanggung kemalangan lain dalam hidupmu, akankah kesetiaanmu dan kasihmu kepadaku tetap berlanjut? Jika tak satu pun dari apa yang kau bayangkan di hatimu sesuai dengan apa yang telah kulakukan, bagaimanakah engkau akan menjalani langkahmu di kemudian hari? Jika engkau tidak menerima apapun yang kau harapkan, dapatkah engkau tetap menjadi pengikutku? Merenungkan tuntutan-tuntutan ini, aku menyadari bahwa penyakit ini adalah Tuhan yang memberiku ujian untuk melihat apakah aku sungguh setia kepadanya dan sungguh mengasihinya atau tidak. Aku teringat saat Ayub menjalani ujiannya. Dia kehilangan harta, anak-anaknya, dan menderita bisul di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak memahami kehendak Tuhan, dia lebih memilih mengutuk dirinya daripada menyalahkan Tuhan. Dia juga memuji nama Tuhan Yahweh. Ayub mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tetap taat serta menjadi kesaksian bagi Tuhan di hadapan iblis. Namun aku telah percaya selama bertahun-tahun dan menikmati begitu banyak penyediaan dari firman Tuhan, tetapi sama sekali tidak memahami pekerjaan Tuhan. Saat tahu menderita kanker, kupikir aku tidak bisa diselamatkan atau menikmati berkat kerajaan surga. Aku salah paham dan menyalahkan Tuhan. Karena telah mempercayai Tuhan selama bertahun-tahun dan begitu banyak berkorban, kupikir Tuhan seharusnya tidak membiarkan aku sakit. Setelah Tuhan menyingkapku, aku baru melihat semua pengorbananku bukanlah berdasarkan pertimbangan akan kehendaknya, atau menerapkan kebenaran dan memuaskan Tuhan, melainkan untuk berkat dan agar masuk ke kerajaannya, aku telah membuat kesepakatan dengan Tuhan. Yang kusebut kesetiaan dan kasih kepada Tuhan hanyalah cerita rekaan. Yang kulakukan itu bukanlah sesuatu yang tulus. Aku benar-benar menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Siapakah dari seluruh umat manusia yang tidak diperhatikan di mata Yang Maha Kuasa? Siapakah yang tidak hidup menurut apa yang telah ditentukan dari semula oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kehidupan dan kematian manusia terjadi karena pilihannya sendiri? Apakah manusia mengendalikan nasibnya sendiri? Banyak orang menginginkan kematian, tetapi kematian menjauh dari mereka. Banyak orang ingin menjadi orang yang kuat dalam kehidupan dan takut akan kematian. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, hari kematian mereka semakin mendekat, menjerumuskan mereka ke dalam jurang maut. Banyak orang menatap ke langit dan menghela napas panjang. Banyak orang menangis terseduh-seduh.
banyak orang jatuh di tengah-tengah ujian. Dan banyak orang menjadi tawanan pencobaan. Meskipun aku tidak menampakkan diri secara langsung agar manusia dapat melihatku secara jelas, banyak orang takut melihat wajahku. Sangat takut bahwa aku akan membunuh mereka, bahwa aku akan menghabisi mereka. Apakah manusia benar-benar mengenalku atau tidak? Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa daging dan jiwa manusia bersumber dari Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita tidak dapat mencampuri hal itu. Sebagai makhluk ciptaan, kita harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Menyadari hal ini, aku tidak lagi merasa takut mati. Aku diam-diam bertekad. Bagaimanapun jalannya operasiku, entah aku hidup atau mati, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan tunduk pada kekuasaannya. Iya, itu hebat. Syukur kepada Tuhan. Setelah diriku tunduk, aku merasakan kedamaian mengalir di hatiku. Aku berdoa tanpa henti saat dibawa ke ruang operasi. Setelah itu dokter berkata, operasinya berjalan sangat lancar. Iya benar. Tetapi, bagaimanapun, benjolan yang diangkat itu masih harus diuji untuk mengetahui diagnosisnya. Aku berpikir, operasi berjalan lancar karena Tuhan melindungiku. Aku melihat pasien lain yang kembali dari operasi mereka. Mereka merasa sangat lemah dan juga bingung. Sedangkan aku merasa baik-baik saja dan juga bersemangat. Orang lain di bangsalku berkata, aku sama sekali tidak terlihat seperti baru menjalani operasi. Aku terus bersyukur kepada Tuhan dalam hatiku untuk ini. Aku juga berpikir, aku menemukan benjolan di payudaraku 6 tahun lalu. Seandainya itu kanker, pasti sudah memburuk bertahun-tahun lalu. Namun, aku merasa sehat selama ini. Mungkin itu bukan kanker. Meskipun itu kanker, aku percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia akan membuat semuanya baik-baik saja. Aku pernah mendengar tentang saudara-saudari yang bergantung kepada Tuhan saat mereka sakit parah dan menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Aku selalu berkorban untuk Tuhan, jadi Dia pasti akan melindungiku. 3 hari kemudian, aku mengambil hasil tesku penuh harapan. Tetapi harapanku menjadi keputusasaan. Itu benar-benar kanker. Aku hanya duduk di sana, tidak bergerak. Aku terus menatap hasil tes itu, membacanya berulang-ulang sambil terus menangis. Butuh waktu lama sebelum aku menenangkan diri. Aku berpikir, apakah Tuhan menggunakan penyakit ini untuk menyingkapkan dan menyingkirkanku? Apakah aku tak lagi memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan baginya? Aku percaya kepada Tuhan bertahun-tahun, mengorbankan diri, dan memberitakan Injil apapun keadaannya. Tidakkah Tuhan mengingat semua ini? Beginikah caranya imanku kepada Tuhan berakhir? Aku makin sedih dan merasa benar-benar kehabisan tenaga. Setelah itu, aku tidak mau makan, minum, atau bahkan berbicara. Dokter menyuruhku minum suplemen nutrisi dan lebih banyak berolahraga. Kupikir, aku telah dijatuhi hukuman mati. Apa gunanya suplemen nutrisi dan berolahraga? Cepat atau lambat, aku akan mati. Aku merasa sangat tertekan dan tidak bisa berhenti berpikir. Banyak saudara-saudari yang jatuh sakit sebelum mereka beriman, tetapi kondisi mereka membaik setelah mulai percaya. Namun aku telah melakukan tugasku setiap hari sejak menemukan iman kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa terkena kanker? Aku dahulu berpikir, mengorbankan diri adalah tiketku menuju keselamatan. Namun, kini aku bukan hanya tidak akan diselamatkan, tetapi juga akan mati karena kanker. Perasaan menyalahkan dan kesalahpahamanku terhadap Tuhan mengalir dari diriku, tidak terkendali. Dalam keputusasaan, aku berbicara sambil menangis kepada Tuhan. Berkata, "Ya Tuhan, aku sangat kesakitan. Aku jatuh sakit
dan tidak memahami kehendak-Mu. Tolong cerahkan dan bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu. Lalu, aku membaca firman Tuhan ini. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi selama pemurnianlah Tuhan menjadikan wataknya yang adil dapat dipahami dengan jelas oleh manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan dan penanganan yang nyata. Lewat pembandingan antara fakta dan kebenaran, Dia memberi kepada manusia pengetahuan yang lebih besar tentang dirinya dan tentang kebenaran, dan memberi kepada manusia pemahaman yang lebih besar tentang kehendak Tuhan, sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan lebih murni. Itulah tujuan-tujuan Tuhan dalam menjalankan pemurnian. Amin. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti, dan Dia juga tidak melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan, dan juga bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya, pemurnian berarti mengubah watak manusia selama pemurnian, mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata. Dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan membantuku memahami kehendak-Nya. Tuhan menggunakan penyakit untuk menyingkapkan kerusakan batin, pemberontakan, dan motifku yang ternoda, agar aku dapat mengenal diriku sendiri, menyingkirkan kerusakan, dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Iya, benar. Itu benar sekali. Iya. Namun, kupikir Tuhan ingin mengambil nyawaku dan menyingkirkanku. Jadi aku salah paham dan menyalahkan Tuhan, sungguh menyerah dan jatuh dalam keputusasaan. Aku mencoba memberi harga untuk pengorbananku, menuntut pujian untuk itu, dan berdebat dengan Tuhan. Aku bahkan ingin menggunakan kematianku untuk mengonfrontasi Tuhan. Aku telah kehilangan hati nurani. Aku merasa sangat berutang kepada Tuhan. Jadi aku datang ke hadapannya untuk berdoa dan mencari tahu. Mengapa aku tidak bisa tunduk saat jatuh sakit, malah salah paham dan menyalahkan Tuhan? Kemudian aku membaca firman Tuhan. Mari kita tonton ini bersama. Iya, baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai, dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga,
rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Orang-orang semacam itu memiliki satu tujuan yang sangat sederhana dalam mengikut Tuhan, dan tujuan itu adalah untuk memperoleh berkat. Orang-orang semacam itu tidak bisa diminta untuk memperhatikan hal lain yang tidak melibatkan tujuan ini secara langsung. Bagi mereka, tidak ada tujuan yang lebih sah daripada percaya kepada Tuhan untuk memperoleh berkat. Inilah inti dari iman mereka. Jika sesuatu tidak berkontribusi untuk tujuan ini, mereka tetap tidak tergerak olehnya. Inilah yang terjadi dengan kebanyakan orang yang percaya kepada Tuhan pada masa kini. Tujuan dan niat mereka kelihatannya benar, karena bersamaan dengan percaya kepada Tuhan, mereka juga mengorbankan diri untuk Tuhan, mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, dan melaksanakan tugas mereka. Mereka meninggalkan masa muda mereka, meninggalkan keluarga dan pekerjaan, dan bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun menyibukkan diri jauh dari rumah. Demi tujuan akhir mereka, mereka mengubah minat mereka, pandangan mereka tentang hidup, dan bahkan mengubah arah yang mereka tempuh, tetapi mereka tidak dapat mengubah tujuan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka sangat sibuk menggapai cita-cita mereka sendiri. Sejauh apapun jalannya, dan sebanyak apapun kesulitan dan rintangan yang ada di sepanjang jalan, mereka tetap tekun dan tidak takut mati. Kekuatan apa yang mendorong mereka untuk terus mendedikasikan diri mereka seperti ini? Apakah hati nurani mereka? Apakah karakter mereka yang agung dan mulia? Apakah tekad mereka untuk melawan kekuatan jahat sampai pada akhirnya? Apakah iman mereka yang membuat mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan tanpa mencari upah? Apakah kesetiaan mereka yang membuat mereka rela menyerahkan segalanya untuk melakukan kehendak Tuhan? Ataukah semangat pengabdian mereka yang membuat mereka selalu meninggalkan keinginan pribadi mereka yang berlebih-lebihan? Bagi seseorang yang tidak pernah memahami pekerjaan pengelolaan Tuhan, untuk tetap berkorban begitu banyak, sungguh sebuah keajaiban yang menakjubkan. Untuk saat ini, kita tidak perlu membahas berapa banyak yang telah diberikan oleh orang-orang ini. Meskipun demikian, perilaku mereka sangat layak untuk dianalisis. Selain dari keuntungan yang berhubungan sangat erat dengan mereka, mungkinkah ada alasan lain mengapa orang-orang yang tidak pernah memahami Tuhan mau berkorban begitu banyak baginya? Dalam hal ini, kita menemukan masalah yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri. Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat.
Sederhananya, hubungan ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan. Karyawan bekerja hanya untuk menerima upah yang diberikan oleh majikannya. Dalam hubungan semacam ini, tidak ada kasih sayang, hanya ada transaksi. Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai, hanya ada derma dan belas kasihan. Tidak ada pengertian, hanya ada kemarahan terpendam dan tipu daya. Tidak ada keintiman, hanya ada jurang yang tak bisa diseberangi. Sekarang, setelah segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, siapakah yang mampu membalikkan arah semacam ini? Dan berapa banyakkah orang yang benar-benar mampu memahami betapa buruknya hubungan ini? Aku yakin bahwa ketika orang membenamkan diri dalam kegembiraan karena diberkati, tak seorang pun yang dapat membayangkan betapa memalukan dan tidak sedap dipandangnya hubungan dengan Tuhan yang seperti ini. Amin. 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 Firman Tuhan menusuk hatiku seperti pedang, dan aku merasa sangat malu. Bukankah motif di balik imanku adalah untuk mendapatkan berkat masa depan seperti yang Tuhan katakan? Sebesar apapun tampaknya pengorbananku, aku hanya membuat kesepakatan dengan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Aku tidak benar-benar menaati Tuhan atau melakukan tugas makhluk ciptaan. Saat baru beriman, aku berpikir takkan pernah ada malapetaka yang menimpaku, bahwa aku akan diberkati dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan aku mengerahkan segenap kemampuanku untuk menjalankan tugas. Aku bahkan tidak punya waktu mengantar jemput anak-anakku ke sekolah, diejek dan difitnah oleh orang lain, dianiaya dan diburu oleh PKT. Tidak ada yang menghalangi aku dan tugasku. Semua ini membuatku berpikir, aku setia kepada Tuhan dan Dia pasti akan memuji serta memberkatiku. Saat tahu menderita kanker, aku merasa inilah akhir dari diriku, bahwa semua impianku untuk masuk ke dalam kerajaan surga telah lenyap. Aku dipenuhi kesalahpahaman, menyalahkan, aku juga berdebat dengan Tuhan, bahkan ingin menggunakan kematianku sendiri untuk menentang Tuhan. Dihadapkan pada fakta, aku sadar bahwa aku melakukan tugasku, menderita, dan mengorbankan diri adalah untuk mendapatkan tempat tujuan yang baik sebagai balasannya. Hubunganku dengan Tuhan adalah hubungan antara karyawan dan majikan. Aku menginginkan upah untuk setiap harga yang kubayarkan. Aku tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Aku memanfaatkan Dia, mencoba menipu Dia. Dengan sudut pandang seperti itu dalam imanku, Tuhan hanya bisa geram dan membenciku. Jika Tuhan tidak menggunakan penyakit itu untuk membangunkanku, aku akan terus berpedoman pada pandanganku yang keliru tentang iman, dan Tuhan akan meninggalkan serta menyingkirkanku pada akhirnya. Iya, itu benar sekali. Menyadari hal ini membuatku menyesal dan mencela diri. Aku berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Aku mengatakan, "Ya Tuhan, jika Engkau tidak menyingkapku melalui penyakit ini, aku tidak akan pernah memahami pandanganku yang keliru tentang iman." Penghakiman dan pengungkapan firman-Mu telah membangkitkan semangatku. Aku ingin memperbaiki motifku yang keliru dan melepaskan hasratku akan berkat. Entah diriku membaik ataupun tidak, hidup atau mati, aku ingin tunduk kepadamu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa jauh lebih damai setelah berdoa dan keadaanku membaik. Di hari-hari berikutnya, aku terus berolahraga dan minum suplemen nutrisi. Kesehatanku pun makin meningkat hari demi hari. Tak lama kemudian, aku bisa meninggalkan rumah sakit. Iya. Di rumah, aku melihat suami dan anak-anakku pergi memberitakan Injil dan melakukan tugas mereka. Tetapi aku hanya bisa berbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan tugas apapun. Aku mulai merasa sedikit sedih. Entah kapan aku akan pulih sepenuhnya, atau apakah aku bisa melakukan tugasku lagi suatu hari nanti.
Jika tidak bisa melakukan tugas, bukankah aku tidak akan berguna? Lalu bagaimana aku bisa diselamatkan? Ketika berpikir seperti ini, aku sadar bahwa hasratku akan berkat telah muncul lagi. Aku berdoa kepada Tuhan, lalu membaca ini dalam firman-Nya. Apa dasar yang dahulu dipakai manusia untuk menjalani hidup? Semua orang hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri sendiri. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mengorbankan diri bagi Dia, dan setia kepada Dia, tetapi mereka tetap melakukan semua hal ini demi diri sendiri. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkat bagi diri sendiri. Di masyarakat, segala sesuatu dilakukan demi keuntungan pribadi. Percaya kepada Tuhan semata-mata dilakukan untuk mendapatkan berkat. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Amin. Firman Tuhan membantuku menyadari alasanku membuat kesepakatan dengan Tuhan dalam imanku, serta memberontak dan menentang Tuhan saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanku, adalah karena segala jenis racun iblis telah mengendalikanku. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dan jangan pernah bangun pagi kecuali ada untungnya. Aku hidup berpedoman pada falsafah iblis ini. Semua yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri demi keuntunganku. Aku sangat egois dan hina. Bahkan dalam imanku, aku bekerja keras dan menyibukkan diri hanya untuk mendapatkan berkat dan upah. Aku tidak berfokus mengejar kebenaran atau mengubah watak sama sekali. Saat tidak mendapatkan berkat yang kuinginkan, naturku yang jahat muncul. Lalu aku salah paham dan menyalahkan Tuhan, serta menyesali semua yang telah kulakukan untuk Tuhan. Iya. Paulus bekerja untuk Tuhan dan sangat menderita. Tetapi dia tidak mencintai kebenaran dan tidak berusaha mengenal Tuhan atau mengubah wataknya. Dia hanya menginginkan mahkota kebenaran sebagai imbalan atas penderitaan dan pengorbanannya. Pada akhirnya, watak jahatnya tidak berubah. Jadi kecongkakannya menyingkirkan semua nalar. Dia bersaksi bahwa dia sendiri adalah Kristus dan membawa orang kepada dirinya. Itu menyinggung watak Tuhan dan membuatnya dijatuhi hukuman kekal. Iya. Aku tahu jika terus hidup berpedoman pada racun iblis, aku hanya akan berakhir seperti Paulus. Tuhan akan menghukumku karena menentangnya. Aku melihat betapa berbahayanya mencari berkat dan tidak mengejar kebenaran. Iya, Benar. itu benar sekali. Iya, itu memang benar. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena memakai penyakit ini untuk memberiku kesempatan merenungkan dan mengenal diriku. Agar aku bisa melihat sudut pandangku yang keliru tentang pengejaran dalam imanku dan bahwa aku sedang melangkah di jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan. Tuhan selamanya tertinggi dan selamanya mulia, sedangkan manusia selamanya rendah dan tidak berharga. Ini karena Tuhan selamanya berkorban dan menyerahkan dirinya sendiri bagi umat manusia, sedangkan manusia selamanya hanya mengambil dan berjuang demi dirinya sendiri. Tuhan selamanya bersusah payah demi kelangsungan hidup umat manusia, tetapi manusia tidak pernah bersumbangsi apapun demi terang atau untuk kebenaran. Sekalipun manusia berupaya selama beberapa waktu, upaya itu sangatlah lemah sehingga tidak sanggup menahan satu hantaman pun, karena upaya manusia selalu demi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Manusia selalu egois, sedangkan Tuhan selamanya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang adil, baik, dan indah. Sedangkan manusia adalah pihak yang berhasil melakukan dan mewujudkan segala keburukan dan kejahatan. Tuhan tidak akan pernah mengubah hakikatnya yang adalah kebenaran dan keindahan. Tetapi manusia sangat mampu, kapanpun dan dalam situasi apapun mengkhianati kebenaran dan menyimpang jauh dari Tuhan. Amin. Aku sangat tersentuh saat merenungkan firman ini. Tuhan telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkan umat manusia yang telah dirusak begitu dalam oleh iblis. 2000 tahun yang lalu, Tuhan menjadi daging untuk pertama kalinya di Yudea demi menebus umat manusia. Dia menanggung ejekan, fitnah, dan dikejar serta dianiaya oleh pengikut Yudaisme.
Akhirnya, dia dipaku di kayu salib, dengan demikian menyelesaikan pekerjaan penebusan. Sekarang, Tuhan telah menjadi daging untuk kedua kalinya di Tiongkok, demi mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia untuk selamanya. Dia diburu dan dianiaya oleh PKT, tanpa tempat untuk menyandarkan kepalanya, tanpa tempat beristirahat. Dan dia juga harus menanggung disalahpahami, disalahkan, tidak ditaati, dan ditentang oleh kita, para orang percaya. Namun, Tuhan tidak pernah berhenti mencoba menyelamatkan umat manusia. Justru diam-diam mengerahkan segala upayanya untuk kita. Tidak pernah meminta imbalan apapun. Sedangkan aku membuat pengorbanan dalam tugasku serta mengharapkan berkat dan tempat tujuan sebagai imbalannya. Kulawan hati nuraniku untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Aku sangat egois dan hina. Aku bukan orang percaya sejati. Menyadari hal ini, aku pergi ke hadapan Tuhan dalam doa, bersedia untuk bertaubat. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Selama perenunganku suatu hari, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Iman yang sejati kepada Tuhan berarti sebagai berikut. Orang mengalami firman dan pekerjaannya atas dasar kepercayaan bahwa Tuhan memegang kedaulatan atas segala sesuatu, membersihkan watak rusak orang, memenuhi kehendak Tuhan, dan akhirnya mengenal Tuhan. Hanya perjalanan semacam inilah yang disebut iman kepada Tuhan. Amin. Tujuan percaya kepada Tuhan adalah untuk memuaskannya dan hidup dalam watak yang Dia inginkan, sehingga tindakan dan kemuliaannya dapat terwujud lewat sekelompok orang yang tidak layak ini. Inilah cara pandang yang benar untuk percaya kepada Tuhan, dan ini juga merupakan tujuan yang harus engkau capai. Engkau harus memiliki cara pandang yang benar dalam mempercayai Tuhan dan juga berusaha mendapatkan firman Tuhan. Engkau perlu makan dan minum firman Tuhan dan harus bisa hidup dalam kebenaran. Dan terutama engkau harus mampu melihat perbuatan-perbuatannya yang nyata. Perbuatannya yang menakjubkan di seluruh alam semesta, juga pekerjaan nyata yang Dia lakukan dalam daging. Melalui pengalaman praktis mereka, manusia bisa menghargai bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya dalam diri mereka. Dan apa yang menjadi kehendaknya bagi mereka. Tujuan semua ini adalah untuk menyingkirkan watak mereka yang rusak dan jahat. Setelah engkau singkirkan kecemaran dan ketidakbenaran dalam dirimu dan membersihkan niatmu yang salah, dan setelah engkau mengembangkan imanmu kepada Tuhan, hanya dengan iman sejatilah engkau bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan menunjukkan tujuan yang benar dan harus kita kejar dalam iman kita. Bagaimanapun kita didisiplinkan dalam pengalaman kita, Tuhan mengatur segala sesuatu secara khusus untuk mentahirkan dan mengubah kita. Aku tahu harus mengalami semuanya dengan penerimaan dan ketaatan. Mencari kebenaran dalam masalah untuk menyelesaikan watak rusakku, serta memuaskan Tuhan dan membalas kasih-Nya dalam segala hal. Hanya inilah pengejaran yang benar. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku tidak lagi ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan untuk berkat. Bagaimanapun kelanjutan penyakitku sejak saat itu, aku akan menyembah Tuhan sampai napas terakhirku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi untuk melakukan tugasku, aku tidak akan tawar-menawar dengannya demi berkat. Aku hanya ingin mengejar kebenaran dalam tugasku dan mencari perubahan dalam watakku. Syukur pada Tuhan. Tak lama kemudian, Tuhan mengujiku. Suatu hari, putriku kembali dari pertemuan gereja dan berkata saudari Wang yang menyirami orang percaya diikuti oleh polisi dan belum ada orang yang menggantikan dia. Dia bertanya kepadaku siapa di gereja yang bisa melakukan pekerjaan itu. Aku pernah melakukan tugas ini dan menguasainya dengan baik. Jadi kupikir akulah yang paling cocok. Namun aku berpikir tentang operasiku yang baru sekitar 20 hari yang lalu. Sayatannya belum sembuh sepenuhnya. Dan cuacanya makin panas. Di rumah, aku harus membersihkan sayatan itu beberapa kali sehari. Jika aku mengambil tugas ini, dan aku terlalu sibuk untuk menjaga kebersihan lukaku, itu bisa meradang. Pergerakan lenganku masih terbatas. Jika aku mondar-mandir dengan skuter listrik setiap hari, sayatannya tidak akan sembuh. Lalu aku benar-benar akan sakit.
Mengingat situasinya, mengambil tugas itu tidak akan membantu kesehatanku. Namun aku berpikir, orang yang tepat untuk tugas ini belum ditemukan. Jika aku tidak mengambilnya, bukankah pekerjaan rumah Tuhan akan tertunda? Apa yang harus kulakukan? Kemudian satu bagian firman Tuhan muncul di benakku. Jika dalam imanmu kepada Tuhan dan pengejaran kebenaran, engkau dapat berkata, apapun penyakit atau kejadian yang tidak menyenangkan, yang Tuhan izinkan untuk menimpaku, tidak peduli apapun yang Tuhan lakukan, aku harus taat dan tetap pada posisiku sebagai makhluk ciptaan. Pertama dan terutama, aku harus menerapkan aspek kebenaran ini, ketaatan. Aku menerapkannya dan hidup dalam kenyataan ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, aku tidak boleh mengesampingkan apa yang telah Tuhan amanatkan kepadaku dan tugas yang harus kulaksanakan. Bahkan di penghujung usia dan akhir dari napasku, aku harus terus mempertahankan tugas-tugasku. Bukankah ini arti menjadi kesaksian? Amin. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Meskipun sayatanku belum sepenuhnya sembuh, aku tak ingin bersikap egois dan kejam lagi, hanya memikirkan diri sendiri dan tak memikirkan rumah Tuhan. Selama bertahun-tahun, aku melakukan tugasku untuk mendapatkan berkat, membuat kesepakatan dengan Tuhan. Aku tidak pernah memedulikan kehendak Tuhan atau melakukan apapun untuk memuaskan Tuhan. Aku benar-benar berutang kepada Tuhan. Seseorang sangat dibutuhkan untuk melakukan tugas ini, dan aku ingin melakukannya. Apapun yang terjadi dengan kesehatanku ini, aku hanya meminta agar aku dapat memberikan penghiburan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dibimbing oleh firman Tuhan, penyakitku tidak lagi membatasiku, dan aku mengajukan diri untuk mengambil pekerjaan itu. Aku menyaksikan perlindungan Tuhan yang ajaib saat mengerahkan segenap kemampuanku untuk tugas ini. Seminggu kemudian, sayatanku bukan hanya tidak memburuk, tetapi sembuh total. Syukur kepada Tuhan. Itu bagus sekali. Dokter berkata, limfedema di lengan sering terjadi setelah operasi semacam ini. Dan setelah lebih dari sebulan pemulihan, si pasien masih membutuhkan kemoterapi. Namun sejak aku memulai tugas itu, sayatanku tidak lagi sakit. Tidak ada limfedema di lenganku, dan aku tidak menjalani kemo. Kini sudah lebih dari setahun sejak operasi, dan aku baik-baik saja. Syukur kepada Tuhan atas perbuatannya yang ajaib. Aku secara pribadi mengalami firman-Nya yang mengatakan, setiap dan segala hal, apakah hidup ataupun mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai dengan pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Begitu melepaskan tuntutanku yang tak masuk akal dan tak lagi membuat kesepakatan dengan Tuhan, aku benar-benar melihat otoritas dan kuasa Tuhan, serta menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ujian dari penyakit ini secara lahiriah tampak seperti malapetaka, tetapi kasih Tuhan tersembunyi di dalamnya. Pencerahan dan bimbingan dari firman Tuhan memberiku cukup pengenalan atas motifku untuk mendapatkan berkat dan ketidakmurnianku. Aku membangun cukup ketaatan kepada Tuhan dan benar-benar belajar bahwa mengalami penyakit adalah berkat dari Tuhan, bahwa itu untuk mentahirkan dan mengubahku. Syukur kepada Tuhan atas keselamatannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya benar.